Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sanghapiyari Upas Orang dengan NIM 221021086 dan Deviasi Nusantayana dengan 221021071. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan yang berjudul Penerapan Hubungan Industrial yang Harmonis pada Perusahaan Indonesia, Kendala dan Tantangannya, dan studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Pada slide berikut ini merupakan definisi hubungan industrial yang merupakan sistem hubungan antara pelaku dalam proses produksi, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintahan, berdasarkan nilai-nilai kerjasama, kepentingan bersama, dan saling menghormati. Tujuannya yaitu menciptakan iklim kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan serta kesejahteraan bersama. Di sini ada manajemen hubungan industrial itu mengapa penting, dikarenakan itu pertama menghindari konflik tenaga kerja, yang kedua itu menjaga kestabilan operasional perusahaan, yang ketiga itu meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, yang terakhir yaitu menjaga reputasi perusahaan. Baik, pada slide berikut itu ada tentang perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produk barang seperti sabun, makanan, dan produk rumah tangga lainnya. Unilever dikenal sebagai salah satu perusahaan yang memiliki hubungan industrial yang baik. Berikut beberapa pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, menjalin perjanjian kerjasama atau PKB secara rutin. Kedua itu forum komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Lalu yang terakhir yaitu ada fasilitas kesejahteraan yang komprehensif dari pelatihan hingga fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu yang pertama, selanjutnya ada kendala dan tantangan. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Dalam hal ini, serikat pekerja ingin memperjuangkan hak maksimal, sedangkan pengusaha fokus kepada efisiensi dan profitabilitas. Yang kedua yaitu ada kurangnya edukasi tentang hubungan industrial. Hal ini masih banyak sekali pekerja atau bahkan manajemen yang belum memahami terkait prinsip-prinsip dasar terkait hubungan industrial. Yang ketiga itu ada adaptasi terhadap perubahan regulasi. Hal ini sepertinya muncul terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat menuai protes karena dianggap tidak berpihak pada pekerja tersebut. Yang terakhir itu ada tantangan globalisasi dan otomatisasi. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan struktur kerja yang kadang berdampak pada pemutusan hubungan industrial tersebut. Misalnya, tim produksi itu berjuang agar bagaimana produksi yang dilakukan tidak terhambat oleh SOP ataupun dan lain sebagainya, cenderung mengabaikan K3. Sementara misalnya dari bidang K3 itu penuh dan selalu ingin mengawasi dan menerapkan standar K3 dengan baik. Selanjutnya, misal tim marketing ingin sekali untuk bagaimana bisa meningkatkan budget marketing agar impact yang diberikan bisa lebih terasa, sementara bidang finance selalu memang mencoba untuk bagaimana anggaran ini agar efisien. Lalu yang kedua adalah kurangnya edukasi tentang hubungan industrial. Nah, di sini kami melihat bahwasanya tentunya ketika ada newcomer, pendatang baru dalam sebuah industri, pegawai baru, perlu edukasi tentang bagaimana hubungan industrial ini bisa dijalankan. Tentunya dibutuhkan semangat profesionalitas dan juga saling pengertian satu sama lainnya. Yang ketiga adalah adaptasi terhadap perubahan regulasi. Di Indonesia sendiri terjadi beberapa saat pergantian regulasi, baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun yang disebabkan oleh luar perusahaan itu sendiri. Tentunya hal ini guna mengantisipasi dan juga meningkatkan efektivitas dari perusahaan tersebut. Namun memang kendala pasti dihadapi oleh pekerja-pekerja yang sudah terbiasa dengan regulasi sebelumnya, tetapi harus berubah dengan regulasi yang ditetapkan. Ini membutuhkan sebuah skill, ini membutuhkan sebuah
eh, kerjasama, dan juga semangat agar bisa beradaptasi dari perubahan regulasi ini. Yang keempat adalah tantangan globalisasi dan otomatisasi. Saat ini robotisasi sangat marak dilaksanakan. Nah, ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Sehingga memang tenaga kerja yang dihasilkan harus meningkat, harus berkualitas, dan tentunya setiap individu itu meningkatkan skill, upgrade skill supaya relevan dengan industri yang ada. Dan tantangan globalisasi adalah perdagangan bebas, di mana produk-produk itu akan bersaing secara fair dari segi mutu dan harga. Tentu ini menjadi sebuah tantangan juga bagi eh, perusahaan dan juga SDM itu sendiri, bagaimana mereka bisa bersaing di era globalisasi saat ini. Solusi dan rekomendasi dari kami adalah yang pertama, edukasi bagi karyawan dan manajemen tentang hubungan industrial. Karena ini sangat penting, berarti dibutuhkan change management, bagaimana supaya mereka tahu hubungan industrial itu seperti apa dan bagaimana melaksanakannya dalam ranah yang efektif. Lalu yang kedua adalah transparansi dan komunikasi terbuka. Bahwasanya polisi-polisi seperti no assault, no assault policy atau respect policy sangat penting dalam keberlangsungan jangka panjang sebuah company. Karena harmonisasi yang ada untuk eh, harmonisasi yang ada bagi SDM itu lebih penting saya rasa dibandingkan dengan yang namanya norma-norma gitu, sehingga mungkin bukan mungkin tetapi komunikasi terbuka dan transparansi itu adalah hal yang utama. Dan yang ketiga adalah forum konsultasi rutin dan mekanisme penyelesaian konflik. Ini harus ada sistemnya, harus ada whistleblowing dan lain sebagainya, supaya apa? Ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam operasional perusahaan, eh, yang mengalami ataupun pelaku gitu ya bisa diselesaikan dengan baik gitu oleh mungkin HR atau dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyesuaian kebijakan terhadap perubahan regulasi ketenaga kerjaan. Tentu perusahaan sekelas Unilever pasti bisa melakukan penyesuaian kebijakan terhadap perubahan regulasi dan ketenaga kerjaan. Kesimpulannya, hubungan industrial yang harmonis adalah kunci sukses jangka panjang perusahaan Unilever Indonesia. Bisa menjadi contoh nyata bagaimana hubungan antara manajemen dan karyawan dapat dibangun secara sehat. Namun memang masih banyak tantangan yang perlu terus dikelola melalui kerjasama, komunikasi, dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.